warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, konsep dan tujuan dari otonomi daerah, dan yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi. Kedua undang-undang ini dibagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup dan dengan harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah, kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan,
adalah penugasan dan pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik atau public service dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan yang ketiga yaitu membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Adanya eksploitasi pendapatan daerah, salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, resiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohesif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan. Sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha atau entrepreneurship. Hambatan dari otonomi daerah yang selanjutnya yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setidaknya terdapat 2 penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat.
Istilah putra daerah mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli daerah yang bersangkutan. Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan, menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berubah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Hambatan dari otonomi daerah yang selanjutnya yaitu korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sumber praktik korupsi yang lain masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan, sekarang tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif. Selain intensifikasi pemungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu yang pertama efisiensi anggaran dan yang kedua revitalisasi perusahaan daerah. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Berikut merupakan rangkuman solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi. Yang pertama yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua yaitu memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga yaitu melakukan pembatasan anggaran kampanye. Karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah
untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh yaitu melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang delapan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, sektor sumber daya alam, dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain. Yang pertama yaitu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua yaitu konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya, otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Sekian video penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dan untuk kita sebagai generasi muda, mari kita sukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to know I'm starting with the man in the mirror, and I'm asking him to turn his way.